ibu ngerasa ibu udah siap merawat anak ibu, sok mangga. Tapi saya minta tolong untuk sementara anaknya saya rawat dulu. Sampai ibu rasa ibu, aduh saya udah sanggup nih secara uang, atau aduh saya udah sanggup nih kesehatan saya udah pulih gitu, atau sok mangga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah sampai. Sini Bu. Ini apa layan? Sini. Popoknya ada nggak? Nggak ada ya? Belum beli. Popok yang diganti nggak ada ya? Pipis ya? Oh, pipis nggak apa-apa, ntar ganti, beli aja. Oke guys, sekarang kita tanya-tanya dulu. Ini kita ada di gelar master. Saya Gak apa-apa, aku pegang aja Bu. nggak tante jompolin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak. Tante jompolin nggak kan? Apa? Ih lucu banget kamu. Cantik ya? Tante cantik nggak? Tante cantik ya? Cantik banget. Cantik banget ya tante ya. Sholat dulu. Asal apa roti? Asal. Asar. Ibu mandi dulu aja. Nanti habis itu kita gantian mandiin dedenya. Mbak dia udah mandi. Oh udah mandi, ganti popok nggak? Aku juga pengen tahu, tapi barang-barangnya kayak gitu semua, acak-acak. Apanya? Acak-acakan semua barang-barang. Enggak, sabun ada ya, ambil aja. Sabun, kita punya sabun. Sama baju baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai ke gelar master ya? Sekolah master. Sekolah master. Ini ada di Depok. Jadi ini apa nih, tempat apa ya? Pertama ini Ustaz Gifar, kepala sekolahnya. Beliau Oke. salah satu sekolah di SMP ya. Betul. Nah, Ini Yayasan Bina Insan Mandiri. oke. Nama resminya itu. Nama resminya itu yayasannya. Di bawah yayasannya itu ada pendidikan, ada sosialnya, ada ekonomi sama vokasi kesehatan sama vokasi hukum. Oke. Nah, salah satu yang bisa dikenal oleh orang banyak atau publik itu sekolah master. Nah, jadi karena dulu master itu kepanjangan dari Masjid Terminal, karena dulu asal muasalnya sekolah ini ada, mula-mulanya belajarnya di masjid, sehingga disingkat jadi Masjid Terminal jadi master. Nah, seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah sekolah master itu kan dari pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA sampai ada perguruan tingginya juga. Gitu. Oke. Jadi ini sekolah plus tempat tinggal? Plus tempat tinggal, ada juga oke. asrama bagi teman-teman yang memang yang tidak ada orang tuanya misalnya, atau memang orang tuanya pengen nitipkan di sini, ada sih asrama laki dan perempuan. Berapa total di sini? Sekitar yang ada di dalam 100-an ada, 100 orang. 100-an ada laki dan perempuan. Itu hitungannya apa aja? Yatim piatu kah atau apa? Beragam campuran, ada yang orang tuanya ada tapi tidak diurus seperti itu, ada yang Oke. dua-duanya orang tuanya nggak ada, yatim piatu ya, dua-duanya nggak ada, adanya hanya orang tuanya saja atau bapaknya saja, seperti itu. Beragam sih variasi seperti itu. Kalau untuk ODGJ-nya? Untuk ODGJ, untuk yang sakit jiwa gimana? Biasa penampungannya seperti apa kalau prosesnya di sini? Nah, kalau yang ODGJ ini menurut yang Ada saya, kerjasama dengan mana? nah kalau ada Pak Nurem sih mungkin beliau lebih bisa ya terang menjelaskannya seperti itu. Biasanya dirujuk ya ke tempat seperti tadi yang Bapak Ke sebut ya, dinas sosial seperti atau ke rumah sakit? Seperti itu. Oh, oke. Jadi pengerujukan doang. Jadi di sini nggak ada ya? Di sini penanganan khusus nggak ada, jadi penampungan sementara aja. Lalu kemudian kita rujuk ke dinas sosial terdekat di sini. Jadi nanti dinas sosial akan berhubungan dengan yayasan atau panti yang khusus
menangani ODGJ atau kita langsung kirim ke biasa seperti itu. Oke, kalau gitu. Ya udah berarti kita bisa lihat-lihat ya tempatnya ya. Sekali kita ngobrol-ngobrol juga ya. Oke, silakan. Ya udah. Oke, kita lihat-lihat dulu. Area di belakang ya, kalau dari Jalan Margonda Raya gitu ya, jalan rayanya atau jalan protokol. Ada pintu masuk di Ini sana area- sebenarnya, tapi betul. pintu lamanya di sini. Oh, pintu lamanya di sini, Pintu nggak lama apa-apa. sini, yang baru di sana ada. Oke, Sebenarnya terus tadinya itu aslinya itu di area terminal tadinya, karena sudah digusur kan seperti itu. Alhamdulillah dari banyak warga, dari lembaga atau pemerintah, apa namanya itu swadaya lah dari masyarakat banyak, sehingga kita punya lahan sendiri sekarang, statusnya wakaf, sehingga sekarang sudah ada SD, SMP, SMA-nya seperti itu. Sekolahnya dari pagi bisa sampai malam. Kalau yang malam itu di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Itu paket B, C yang usia kerja. Kalau paginya itu yang usia sekolah, dari yang PAUD sampai yang SMA oke. tadi itu. Untuk pengajarnya gimana, Pak? Pengajarnya terdiri dari relawan sama tutor tetap, sebutannya di sini tutor. Oh, kalau relawan bebas ya, Pak? Relawan bebas, kan ada relawan tamu yang memang suatu waktu dia datang mau mengajar atau mau kontribusi ilmunya gitu kan, atau lainnya ya kita terima. Tergantung dia mau di mananya gitu kan. Oh, Bisa baik. juga dia ngajarin guru misalnya atau mengajarkan siswa-siswinya seperti itu. Oke, ini belakang-belakang ini tempat apa? Ini rencana mau dibikin pondok ya, pondok untuk Pondok, hafaz oke. Quran, hafiz Quran. Ini rencana, tapi ini belum rampung sih. Belum gitu ya? rampung, sehingga sementara ini pakai ruangan ini aja nih. Buat teman-teman yang hafiz Quran gitu. Kan ada juga yang guru-gurunya hafiz Quran, sementara karena belum buka ya santi, sehingga sementara belum berjalan. Gitu. Belakang sana ada apa lagi, Pak? Di belakang ada PAUD, ini yang bagian depannya ada SD sama SMA. SMP. Ya. Oh, SMA. Sama paket B sama C di Malang. Kalau di belakang ada PAUD, pendidikan usia dini sama SMP. Oke. Ini udah kawasan terminal ya samping sini. Oh. Tadinya masjid masternya itu di area terminal ini, area pemerintah, area Pemda. Untuk donatur gimana, Pak? Donatur tetap? Donatur tetap sempat sini? pernah ada Pak ya? Ya ada. Jadi ada yang memang tetap. Setahu saya itu ada dari Majelis Taklim Bank Mandiri, ada rutin. Tapi memang ya itu tadi ya kadang continue, kadang enggak gitu. Terus kemudian juga ada dulu gedung-gedungnya kita dapat dari Tupperware, Grup M. Oh, oke. Terus banyak sih, ada beberapa, tapi memang belum terlalu continue pengelolaan donasinya. Oke. Untuk donatur yang lain juga bisa ngebantu ke sini ya, Pak ya? Bisa. Langsung ke sekolah master, terus nanti via bisa hubungin siapa nih? Nanti Bapak? ke Pak Gifar. Pak Gifar? Kalau Oke. saya sih relawan donasi aja yang memfasilitasi Oke. perusahaan-perusahaan datang ke sini gitu. Jadi nanti aku cantumin buat kalian yang mau donasi, boleh banget kalian bisa hubungin Pak Gifar langsung. Jadi di sini kita perantara aja. Seperti itu. Semoga kalian bisa menyisihkan sedikit rizki kalian, harta kalian untuk ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di sini. Nah ini area PAUD-nya, Mbak. Oh, ini Pak Ud. Ya, ini Cuma karena kondisi pandemi, jadi kita memang liburkan dulu. Oh ya, pandemi ya. Sementara. Jadi masih kelihatan ini agak sepi, biasanya rame, betul-betul kayak sekolah. Oh gitu, iya. Iya betul. Ini masjidnya ya. Ya ini masjidnya. Di atas ada lab komputer sama kantor kampus lah. Oke. Ini ya kadang penampungannya seperti ini. Ini apa Pak? Ya orang-orang yang terlantar juga. Oh, orang-orang yang terlantar Ya juga. yang memang dia tidak bukan anak-anak ya. Kadang-kadang memang mau di sini gitu ya dikasih tempat saja. Mereka berteduh gitu supaya ya nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu, dan mereka juga bisa kita apa namanya siapkan ya, kayak misalnya kayak minum atau ya makanan kadarnya lah seperti itu. Ya memang tidak bisa dilayani misalnya setiap hari dia harus makan 2 kali sehari, memang itu belum mampu gitu, belum terlaksana lah seperti itu. Oke. Semoga ya nanti bisa terlaksana, bisa menjadi bangunan pondasi untuk orang-orang yang terlantar yang lebih banyak ya. Amin. Ini
Ini area termasuk area SMP ya. Area SMP-nya ini klinik, ada klinik klinik kesehatan buat keluarga prasejahtera. Oke. Nah, biasanya kan ada dokter yang jaga biasanya. Ini lagi nggak ada. Lagi nggak ada, tapi sementara ini diisi sama herbal ya, semacam totok Oh, oke. sama bekam ya sementara. Ya, pakai herbal. Dokter Keluarga Prasejahtera, Ya betul. DKPS. Oke. Nah ini area SMP-nya Mbak. Oh, ini SMP-nya ya. Betul, area SMP-nya. Ini ke depan itu yang tadi apa ya? Ya di depan udah jalan besar ya. Oh, jalan besar yang tadi. Ya. Harusnya tadi saya lewat sini ya? Iya, lebih Oh, simpel oke. ya. Oke. Oke. Untuk mengajar untuk apa gitu. Jadi selalu rutin tuh dari Dinas Depok. Jadi hubungannya cukup baik sih. Cuma memang sudah berapa hari terakhir ini saya coba kontak Pak Rohim, agak sulit nih kontaknya. Tadi ada Pak Gufron, cuman beliau lagi sempat keluar dulu sebentar, makanya ketemu dengan Pak Gufron. Makanya tadi saya mikir, tadi mau saya bawa ke rumah dulu kan, tapi saya takutnya dia kondisinya, kita nggak pernah tahu ya, kalau misalnya kondisi belum stabil gitu. Soalnya yang aku dengar dia bakar rumah ya, bakar rumah iya. Jadi dia ada kayak bukan kontrakan, kayak bilik gitu dibangunin sama warga, terus ya itu katanya dibakar. Tadi saya tanya, dia bilang karena sumbunya itu nggak lurus katanya. Jadi dia kompor sumbu ya, kompor sumbu katanya nggak lurus, makanya meledak kata dia. Menurut dia. Tapi secara logika kita, kompor sumbu kalau nggak masuk ya pasti nggak akan nyala ya Pak. Iya betul. Seperti itu. Ya paling kayak gini kondisinya, ada orang-orang yang terlantar juga, tapi bukan ODGJ, Kondisinya homeless ya, homeless. nggak punya rumah gitu. Ya, homeless. Ya, memang kondisi gua ada juga ambulans segala macam, dan teman-teman di sini suka advokasi juga. Saya dulu pernah pengalaman juga bahwa jadi kebetulan ketemu orang di pinggir jalan, bapak-bapak tua. Jadi malam itu ada yang buang dia ternyata. Jadi dulu saya ngantor di daerah Kuningan. Nah kebetulan pas lagi muter zuhur kok rame orang di pinggir masjid, kenapa? Ada yang ngasih duit, taruh aja di pinggir jalan gitu. Ternyata ada orang tergeletak gitu, udah bau kotoran lah macam-macam gitu. Ini kenapa gitu? Habis sholat saya balik lagi, ini kok nggak diapa-apain, orang cuma ngasih duit. Duit itu menumpuk di sisi dia, tapi nggak ada satupun yang berani pegang dia. Akhirnya saya inisiatif sama teman saya, kita bawa ke sini aja yuk gitu. Kebetulan waktu itu perusahaan kami udah ada kerjasama pernah CSR di sini. Akhirnya saya bawa kemari. Itu luar biasa. Yang saya kaget itu, saya naik taksi dari Kuningan ke sini. Pas sampai sini langsung anak-anak jalanan yang di situ tuh, yang Mbak lihat itu sangat sigap. Ketemu orang yang begitu langsung diangkat sama mereka. Saya ketemu sama pengurusnya ini kayak Pak Gifar segala macam, lagi ngobrol dulu, kasih tahu kronologis gimana. Itu nggak sampai setengah jam udah bersih tuh, udah pakai popok. Itu yang saya amazing gitu. Jadi Yaudah ya Pak, nih ngobrol sebentar ya. anak jalanan bisa dididik seperti ini sampai mereka begitu hebat ya. responsif gitu. Lahiran udah apa? Dia lahiran sendiri 3 hari baru diketahui sama warga, tapi bapaknya nggak tahu siapa gitu. Nah terus saya dengar dari cerita dari warga sana, anaknya yang kedua meninggal karena dibekep sama dia. Dibekep sama tangannya, jadi meninggal cowok. Yang ini anak yang ketiga. Yang pertama diambil sama warga sana. Gitu. Nah maksudnya saya mau minta tolong titipin dulu anaknya, sementara kita pegang ya, tapi kita nggak ambil sepenuhnya. Pada saat kondisi ibunya sudah pulih nantinya gitu, kita akan memberikan hak kepada ibunya gitu. Nah ini kita juga lagi nyari-nyari kan untuk sementara ini yayasan untuk penanganan dia untuk seenggaknya depresinya berkurang gitu. Ini saya lagi nyari, kemungkinan sih di Cipanas gitu, tapi kan posisinya kita ini mendadak juga ya Pak ya, benar-benar nggak prepare sama sekali, nggak persiapan. Makanya tadi kita bingung, ini gimana ibunya mau gimana gitu. Seperti itu sih Pak. Tapi yang jelas emang saya kepikirannya emang ibunya harus dipisahin untuk sementara waktu sama anaknya. Dia reaksi nggak kalau anaknya dipisahin?
Kenapa? Reaksinya gimana dia? Sama anaknya? Saya nggak tahu, saya belum coba. Tapi yang jelas dia sama anaknya udah nggak peka Pak. Itu anaknya nggak dimandi-mandiin udah berapa hari gitu kan, popoknya semuanya kan nggak nggak diganti. Tadi itu udah saya pegang itu udah basah semua, tapi ibunya nggak berusaha untuk menggantikan. Berarti tidak ada kepekaan gitu loh maksud saya. Biasanya sih ya, kalau misalnya bayinya bisa buat Iya Novi. bisa bawa, nanti tinggal kita bawa ke ini. Ke ini kan Pak, maksudnya rehab dulu kan, maksudnya rehab dinas sosial ya. Iya, itu biasanya biasanya ke sana sekitar 23 hari ya Pak. 20 harian ya. Kalau dari yayasan kan gratis. Betul Pak. Nah alhamdulillahnya kita emang biasa kerja sama dinas sosial juga Pak. Kan kalau nah ini kan posisinya di Tangerang. Nah di Tangerang kan untuk dinas sosialnya masih belum ada tempat untuk penampungan gitu. Nah maksudnya saya nggak apa-apa minta tolong untuk ditaruh di setelah itu nanti kita urus bagaimana. Betul Pak. Masih bayi merah ini. Pas diangkat Hujan lagi. Jadi anaknya ini Pak 3 hari ya? 3 hari itu dia nggak, oh iya, dia nggak dikasih ASI Pak, jadi dikasih pisang sama ibunya, dijejelin pisang. baru berapa hari Bapak? Baru lahir langsung dikasih pisang. Perempuan. Bu, numpang sini ya Bu. Numpang ya Bu. Bu mau lihat bayinya. Oh yang tadi pun tadi. Iya. Jadi maksudnya kita harus gimana bilang sama ibunya, maksudnya untuk dia. Gimana cara memisahkannya ya? Tapi dia sendiri. Kalau kayak gini nih, dipegang Tenovi, kemudian dibawa pergi gitu, dia ada reaksi nggak? Karena di tes itu, Enggak, belum kalau tes. tinggal pergi nggak ada masalah, pasti enak aja misahinnya. Tapi kecuali dia malah ngejar gitu. Ya bagusan ya. Kita belum coba sih. 2 minggu kurang. Perempuan. Kita yang kasihannya itu karena gimana ya Pak, maksudnya kepekaan dari ibunya juga ya belum ada gitu ya, kayak dia nggak dikasih ASI. Iya, nggak dikasih ASI, dikasihnya pisang. Itu kan sangat bahaya banget untuk si dedeknya ini gitu maksudnya saya. Jadi itu aja di apa di press punya aslinya. Disimpan gitu. Iya, cuman kan tergantung dianya. Mau nggak? Ini kan yang belum kita tahu nih kondisi dia saat dia pisah dengan dirinya. Iya. Kalau udah Udah dia akut, dia histeris. Beritanya. disusuin anaknya. Iya ntar kalau nangis. Ini lagi suka aja udah. Kecil banget ya. Ya orang baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Udah ke posyandu belum Bu? Belum ya? Ke posyandu? Ya, Belum pernah? Belum. Bedaknya Bu? Sama siapa? Sama tante. Tante Novi. Kalau sama tante dibawa ke posyandu boleh nggak sekarang? Hah? Dibawa ke dokter mau diperiksa sama tante Novi. Enggak lah, ntar aja gampang. Biar aku ibunya aja yang bisa posyandu. Biar aku yang ini baru 2 minggu bang lahiran juga. Makanya kecil. Kan harus dicek kondisi kesehatan ya.
Sen. Berapa kilo waktu lahir? Nggak tahu kan dia nggak di ini. Nih, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa nih namanya? Namanya Lailatul. Lailatul. Lailatul Qadar. Lailatul nama? Qadar. Aku yang ngasih nama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laila. Kenapa? Ibu kalau ibu kerja di sini mau nggak Bu? Kerja apa? Relawan. Enggak, aku mending usaha dagang aja. Ya itu kan ada yang dagang pisang tuh Bu. Itu ada yang dagang pisang, apa, minuman. Nanti saya modalin. Pasar dekat sini. Aku nggak mau masuk di daerah Tangerang aja deh. Deket itu apa? Anak saya juga ada. Aku masuk di daerah Tangerang aja. Ya itu akhir-akhirnya itu karena nggak ada yang ngasih makan di sawah. Iya benar kata Mbak. Kayak itu ya karena nggak ada yang ngasih makan. Saya di situ kan bisa ngurusin dia. Tapi kan anak ibu kasihan. Ya kata aku mau minta kontrak. Apa? Lalu kadang-kadang. Kontrak, aku pengen kontrak daerah sonanya. Nih, Bu. Ini kan anak ibu nggak punya akte. Terus ibu harus biayain dia apa namanya ke posyandu ke rumah sakit. Gimana Bu? Enggak, aku mah ke posyandu mah gratis, Mbak. Harus ke dokter, ini kan ibu lahiran, ya kan? Dari lahiran itu kan anak ibu belum dicek jantungnya, belum dicek semuanya kesehatan anaknya. Jadi aku masih mendingan di daerah Tangerang mana aja gitu, mau jangan daerah sini. Ini lebih nggak ada saudara. Saudara Maksudnya Tangerang di mana? Kemis. Nih kok kalau misalnya ibu di sini cari uang dulu, kerja di sini cari uang. Nanti kalau ibu punya uang, ibu kan bisa pulang kapan aja. Ibu 1 bulan di sini kan udah dapat uang. Aku nggak bisa daerah sini. Kenapa? Ini kan deket-deket juga, ibu tinggal naik bis aja udah nyampe Tangerang. Nggak bisa daerah sini, aku main Tangerang mana aja kayak. Aku masih main daerah Serpong kalau mau kontrak mah. BSD situ. Aku. Terus adiknya gimana Bu? Hah? Adiknya gimana? Adanya siapa? Dedeknya gimana? Aku yang ngurusin. Kalau ibu ngurusin akte lahirnya gimana? Aktornya gampang, aku ntar ke kelurahan sono, Pasar Kemis. Kan posisinya nggak ada ini Bu, nggak ada suami kan? Ya, iya, emang aku dari dulu emang gak ada suami, meninggal terus anak yatim, anak aku juga dua-duanya, Mbak. Aku ngusung-ngusung. Iya, yang satu meninggal kan? Iya, ini juga sama. Ini bapaknya meninggal. Iya. Aku juga punya suami, dua-duanya meninggal juga. Iya. Makanya aku anak yatim kayak gitu. Nih Bu, Enggak. nih kita ngomong kayak gini karena kita sayang sama ibu, peduli sama ibu. Terus kasihan juga sama anak ibu gitu. Di sini kita niatnya baik, kita mau kasih kerjaan sama ibu. Nanti kalau ibu udah punya uang kan gampang. Aku masih di daerah Serpong aja mah, BSD kalau mau. Daerah Serpong, ibu sama siapa di daerah Serpong? Coba ayo. Iya, aku pengen kontrak di sini. Kalau di sini ada banyak saudara, di sini banyak teman-teman. Ini kan kita semua saudara Bu. Yang penting ibu nggak sendiri, ibu nggak boleh sendiri. Ibu udah berapa lama tinggal sini? Oh, 11 bulan. 11 Enak. bulan. Banyak teman Enak Bu, ya? ibu bisa ngobrol, nggak boleh sendiri. Beneran Bu? Maaf. Sini banyak teman baik-baik. Aku nggak mau di sini karena bukan di daerahnya. Gak kenal. Nggak kenal. Kalau daerah Serpong ya ibaratnya masih Tangerang tuh masih ya ibarat ada family gitu. Kayak gitu. Di sini bisa jadi family ibu yang baru. Iya, family ibu yang baru, kehidupan ibu yang baru. Kan ibu bilang di Pasar Kemis sudah nggak ada yang peduli. Di sini itu banyak kan orang yang peduli. Orang tua udah ngebuang saya. Iya, tapi kan di sini banyak orang yang baru yang peduli sama ibu. Ibu 11 bulan. Ibu misalnya 1 bulan ibu di sini, ibu dapat gaji, ibu kan bisa buat modal buat jualan. Nanti kita bisa urus akte lahirnya kalau punya uang. Coba kalau nggak punya uang atau gimana, ibu? Di sini biasa kita bikin akte lahir ya Pak Gufron ya.
Jadi alamatnya bisa di sini nanti. Jadi Tapi nanti ibu kan kemana-mana ngurus KTP bisa juga di sini. Maksudnya saya nih baik, supaya ibu punya duit dulu, cari duit dulu. Ibu kan bilang ibu jauh-jauh ke Arab katanya kan, cari duit. Nah ini maksudnya mau dapat uang ya ibu kerja dulu. Ibu lihat gak saya? Menurut ibu saya orang baik apa jahat? Baik kan? Saya nih ngomong kayak gini karena saya sayang sama ibu, walaupun saya nggak kenal sama ibu, tapi saya mau yang terbaik buat ibu. Saya yakin ibu orang baik. Ya? Oh iya. Ibu pasti mau kan yang terbaik buat anak ibu kan? Mau. Tapi saya nggak bisa di daerah sini. Saya nggak tahu, kasihan bayi saya masih rawan kayak gitu. Udah daerah Kamis kan ada ibaratnya tengok-tengok saudara, udah makan belum kayak gitu. Ditanya, kalau sini kan kita belum ngerti. Iya, Mas kemarin banyak yang nengok ibu di Tangerang. banyak. Siapa? Ini pakai semua juga hadiah dari orang-orang, semua juga. Tapi bukan saudara, orang-orang aja. Ya saudara juga, masih lingkungan saudara dari aki-aki itu. Aki-aki itu anaknya banyak. Jadi aki-aki itu katanya yang selama ini tinggal sama dia 5 tahun. 5 tahun. Ini yang pakaian ini dari saudara dia semua. Nggak paham statusnya apa nggak tahu. Jadi ibaratnya ya ibu numpang di rumah aki-aki. Sawah kebun itu punya aki-aki soal PT katanya. Tapi ini pakai semua hadiah dari keluarga dia semua. Itu ada yang tengok-tengok aja. Nah, Gimana Bu? ibaratnya di sini jadi keluarga ibu nih yang baru sama Keluarga ibu baru. Ini kita sama-sama manusia, kita diciptain sama Allah tuh sama aja Bu. Saya nggak bisa mbak, Hah? nggak bisa. Kalau mau mah saung kebunnya itu dibenerin lagi. Saung kebunnya itu dibenerin lagi. Saya mau tinggal di situ, ngurusin laki-laki itu. Terus adiknya gimana? Atau biar saya yang ngurusin. Edukasian dong Bu. Enggak, saya ngurusin biarin. Itu saung udah dihancurin Bu, sama. saya tanya anak ibu yang sebelumnya kan meninggal juga kan? Ya itu mah ya emang meninggal karena itu minum Iya. air ketuban. Iya, Ya, tapi saya minum air ketuban bukannya udah lahir katanya. minum air ketuban. Kalau itu saung saya itu juga belum diganti rugi. Kalau mau dibangun bangun lagi aja. Begitu mbak. Deket aki-aki nih semua hadiah dari keluarga dia semua. Aku mah nggak punya di sepeser pun. Iya. Terus adiknya gimana Bu? Ada apa? Dedeknya gimana? Ya aku yang ngurusin dari. Aku yang ngurusin nggak apa-apa. Ya Ibu, untuk ini gimana aktenya segala Biarin macam? tadi aku yang bikin sendiri kelurahan. Ibu punya uang? Ya enggak sih. Dari itu aki-aki yang saya urusin. Emang aki-akinya punya uang? Punya dia banyak duitnya. Itu tanah PT, itu di lingkungannya saudara-saudara semua. Tapi dedeknya saya urus. Dengan niat saya bikin aktenya, saya urusin biaya semuanya. Kapanpun ibu mau nengok dedeknya boleh. Gimana Bu? Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Saya cariin tempat tinggal ibu selayak mungkin. Apapun yang ibu butuhin saya penuhin. Apapun ibu bilang mau butuh modal, usaha atau apa, saya kasih semuanya. Tapi adiknya saya rawat. Gimana Bu? Mana sayang mau dirawat tante ya? Ibu gini, maaf ya sebelumnya ya, saya minta maaf. Saya juga cewek ya. Saya di sini berniat, ibu nggak punya akte, nggak ada suami, maaf ya. Saya berniat untuk supaya besarnya dedeknya itu berkembangnya baik, gizinya baik, bisa makan yang maksudnya bukan saya ibu bilang saya ibu nggak bisa layak gitu ngasih makan. Saya yakin ibu mampu gitu. Tapi maksudnya saya proteinnya semuanya bisa dijaga Bu. Kalau di bilik itu kan kondisinya tadi saya lihat ya, cuman terpal gitu doang kan. Ibu bisa kehujanan, bisa kepanasan, kasihan. Benar, saya Enggak, kasihan. kalau aku mah pakai bikin sumur pompa itu enggak. Iya, tapi kasihan Bu buat adiknya. Ibu kapanpun ibu mau lihat dedeknya, saya kan nggak ngelarang. Saya cuma niat saya baik, saya sama-sama wanita sama ibu. Saya mau rawat adiknya. Di rumah saya ada pembantu saya 2 orang. Ibu boleh datang nanti ke rumah saya, kita lihat sama-sama. Ibu lihat kondisi rumah saya seperti apa. Apakah ibu yakin saya mampu apa enggak merawat anak ibu? Gitu.
Jadi semua kebutuhan ibu akan saya penuhin, tapi dengan saya minta tolong dengan sangat ya. Bukan saya mau ngambil anak ibu, nggak sama sekali. Saya nggak mau ngambil. Ibu tetap seorang ibu, nggak akan bisa tergantikan. Anak nggak ada bekas anak, tapi di sini saya hanya membantu aja, membantu untuk merawat anak ibu. Saya tidak mengasuh. Kalau asuh, data-datanya semua saya ambil. Saya hanya membantu merawat. Ibu tetap ibunya. Jadi ibu kapanpun mau datang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sok atau mangga. Nanti ibu saya kasih modal untuk usaha. Yang ibu bilang itu ibu mau usaha tempat tinggal, nanti saya carikan yuk kita sama-sama bareng-bareng gitu. Sumpah aku merinding ngomong. Gimana? Ibu sayang kan sama anak ibu? Sayang. Ibu pasti mau yang terbaik buat anak ibu. Ibu ngelihat saya orang baik atau jahat? Orang baik. Di sini saya niatnya bantu ibu. Saya mau niat bantu anak ibu. Kita sama-sama wanita, ya. Kita sama-sama wanita, kita bisa mengerti satu sama lain. Gitu. Walaupun ibu baru ya saya kenal ya, tapi insya Allah kita silaturahminya pasti baik karena Allah, ya. Ya. Yang saya cerita, saya udah gak punya ibu. Saya cuman punya Ayah. iya bu. Soalnya beruntung gitu udah banyak syukur sama Allah diketemuin orang baik. Amin. Jarang. Ibu juga nyari duit enak. Anak ketahuan diambil sama orang baik-baik. Ibu bisa fokus kerja. Ini kita sama-sama wanita ya bu ya, sama-sama wanita. Niat kita di sini mah baik gitu. Ibu juga punya anak ya bu ya? Saya punya anak meninggal. Oh udah meninggal. Gitu. Gimana ibu? Bersedia? Nanti kita ke rumah saya. Kita nanti, aduh saya merinding. Ke rumah saya, ibu bisa lihat rumah saya seperti apa. Nanti alamat saya, KTP saya, ibu bisa lihat. Besok kita langsung cari kontrakan buat ibu. Terus saya kasih modal, ibu mau usaha apa. Setelah itu, ibu sekarang nginep dulu di rumah saya ya. Jadi ibu bisa percaya sama saya, saya tinggal di mana, sesuai apa enggak omongan saya gitu. Jadi kalau nanti ibu udah di kontrakan nih, terus ibu bilang, aduh saya mau ketemu anak saya, sok mangga bu. Ibu tinggal minta tolong sama ojek, Pak tolong anterin ke alamat ini. Gitu. Ya, yang saya bilang saya nggak ambil anak ibu tetap ibunya. Saya cuma membantu merawat anak ibu. Jadi ibu cari uang bisa fokus. Ibu bilang mau usaha makanan, ya saya janji saya bakal modalin semuanya. Tapi saya minta tolong anaknya saya rawat. Jadi bisa saya ambil nggak apa-apa nggak? Gak apa-apa. Kalau ibu merasa ibu sudah mampu, ibu merasa ibu udah siap merawat anak ibu, sok mangga. Tapi saya minta tolong untuk sementara anaknya saya rawat dulu. Sampai ibu rasa aduh saya udah sanggup nih secara uang, atau aduh saya udah sanggup nih kesehatan saya udah pulih gitu. Atau sok mangga. Gak apa-apa ya? Sementara doang yang bayar. Ya. Mau bikin akte sama mbak ini. Nanti saya bikinin akte ya. Daripada nanti ibunya jualan ya, jualan nanti bawa-bawa anak. Ibu tadi bilang mau usaha apa? Makanan. Mau bikin usaha makanan, nanti bawa-bawa anak, harus kesana kesini bawa anak. Nanti ibunya nggak fokus, nanti anaknya juga terlantar. Kalau saya, nanti ibu boleh lihat di rumah saya punya pembantu, insya Allah nanti anak ibu aman. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya? Oke, guys, alhamdulillah ya ibu ya. Berapa bulan mbak? 3 bulan? Apa selama ibu berapa bulan? Semampunya ibu. Ibu boleh ke rumah, boleh main ke rumah saya. Kalau ibu ngerasa ibu udah sanggup merawat anak saya, anak saya lagi, anak ibu. Iya, tapi saya niatnya kan karena Allah pak. Itu aja. Lagi juga saya belum mempunyai hak apa-apa ya. Di sini saya niatnya cuman karena Allah Taala aja pak. Gitu. Ya bu, nggak apa-apa kan? Yang terbaik untuk semuanya seperti itu guys. Jadi insya Allah ibunya bakal kita cariin kontrakan karena ibunya mau minta kontrakan katanya untuk modal usaha juga. Jadi anaknya sementara sama kita gitu. Ya bu ya. Udah setuju ya? Bismillah. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke guys, kita langsung menuju ke rumah dulu. Setelah itu nanti kita pikirin cari kontrakannya daerah mana ya. Ya udah, ikutin terus. Dadah. Isi Pak. Iya Ibu. Pak, nanti kita kontak-kontakan ya Pak untuk nextnya. Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya, Mustamin ya, Mustamin sudah yayasan. Yang mana? Iya deh. Oh, kabur semua orang. Oh. Ini siapa Pak? Ya? Ini. Ini anak ini. Oh, anak sini. Yuk, udah. Ya udah Pak, saya pamit ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke guys, sekarang kita, aduh Allah Akbar ya Robi. Sekarang kita menuju ke rumah sama si Dede. Misi ya. Jadi gimana Ibu? Kasih anak Ibu ke kita atau gimana? Diurusin sama Abah sementara. Diurusi nih sama saya. Kan saya bilang, Ibu mau tengok kapan aja boleh, ya nggak? Tapi saya rawat anak Ibu. Iya. Terus nanti kondisinya, kalau Ibu nggak mampu, ini kan ASI Ibu lagi ada. Terus nanti nggak mungkin dong anak ASI terus, bener nggak? Butuh makan, butuh apa? Bisa nggak Ibu ke depannya nanti seperti apa? Kalau Ibu nggak ada usaha, nggak ada uang, Ibu nggak ada tempat tinggal, itu gimana? Saya di sini berniat karena Allah ngasih jalan ya kita ketemu. Kalau nanti Ibu nggak ketemu sama saya, siapa yang mau bantu Ibu? Kalau keluarga Ibu aja tadi nggak ada yang peduli. Anak Ibu mau dikasih apa Bu? Hah? Iya. Jadi gimana Ibu? Ya udah. Anak Ibu kita rawat ya? Tapi nggak diambil kan? Nggak diambil kan saya bilang. Ibu mau kapanpun mau tengok anak Ibu kan boleh. Itu nomor HP-nya sama alamatnya aja Mbak. Ini saya. Jadi Ibu ini bukan masalah dirawat sama saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak gitu. Dirawat sama saya selama Ibu masih belum mampu. Jadi kalau Ibu belum mampu, anaknya saya rawat terus. Buat bayar utang itu. Bukan utang, itu mah saya kasih. Saya nggak minta utang. Saya itu nggak dibilang Belum utang. mampu, apanya belum mampu? Menghidupi semuanya, menghidupi anak Ibu, menghidupi Ibu sendiri. Kalau aku mah Kan anak Ibu tambah besar kan tambah butuh biaya. Jadi gimana Bu? Hah? iya. Iya gimana Ibu? Coba jelaskan sama saya gimana? Iya, Iya saya emang belum sanggup buat biayain dia karena kan dia kan nggak punya bapak kayak gitu. Jadi gimana, nggak mungkin kan saya jadi tulang punggung sendiri. Betul. Terus jadi? Ya udah sementara ya dirawat dulu sementara. Kalau udah sumpama Mbak udah nggak mau saya ambil. Oke, jadi gitu ya? Ya. Ibu ikhlas ya? Ikhlas nggak? Ya kalau sumpama Mbak nggak mau ngurusin lagi Ya saya tuh mau Bu, namanya kita sama-sama perempuan, sama-sama kita saling membantu, masa iya nggak mau? Kan kita sama-sama perempuan Bu, sama-sama manusia. Ada nggak bedanya saya sama Ibu? Nggak ada Bu, sama semua di mata Allah. Yang beda cuman takdir aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita udah sampai Bu di rumah saya sama ibunya, sama si Dede. Jadi kita mau istirahat, nanti kita bicarakan seperti apa ke depannya. Yang terbaik buat semua, yang terbaik buat ibunya dan dedeknya. Di sini pokoknya saya hanya membantu untuk semua pihak, itu aja ya, karena Allah. Dadah, buat kalian yang penasaran pokoknya ikutin kita terus. Dadah. Ada Robi, nyangkut kainnya Bu. Gak apa-apa, nanti diambil. Oke guys, sekarang kita sudah sampai. Ayo Bu. Dedenya pup. Sini Bu. Gak usah di itu, nanti kan dibersihin. Yuk.
silakan. Oke, ibu istirahat dulu. Di sini duduk dulu. Saya di dapur aja. Mau langsung bersihin? Ya udah. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Udah selesai, ibunya dimandiin, dibersihin dedeknya. Jadi nanti kita bincang-bincang dulu yang terbaik, yang tadi aku bilang yang terbaik buat semuanya. Dan nantinya besok kita pikirin gimana ke depannya ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung aku, doain aku, dan alhamdulillah semua yang kita jalan ini diberikan kelancaran dalam semua hal ya. Alhamdulillah, pokoknya sekali lagi. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan. Kita cenah.